dari Prodi Fisioterapi di Universitas Binawan. Perkenalkan, saya Alexander Nuryono dari Prodi Fisioterapi asal kampus Universitas Binawan. Kenalkan, nama saya Gerofiko Ananda, mahasiswa Prodi Fisioterapi dari Universitas Binawan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dita Indah, mahasiswa jurusan Fisioterapi Universitas Binawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komite 1. Kami akan mewawancarai Bapak Yusuf Ahmad MSI. Beliau adalah salah satu dosen di salah satu universitas di Indonesia. Dan kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan kepada beliau. Ini dia videonya. Berapa lama Bapak menjalankan profesi menjadi dosen? Saya menjadi dosen sejak 2006. Jadi kalau sekarang sekitar 16 tahun. Apa cerita suka duka dalam menjalankan profesi dosen? Banyak ya kalau suka dukanya. Kalau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu deh. Oh, kalau sukanya pertama ya dapat honor. Ya, kebenaran saya dosen PNS. Sukanya juga kita membagi ilmu ya. Kalau kita membagi ilmu itu tidak akan berkurang. Kalau kita mengajar, kita banyak memberikan ilmu, itu ilmu kita makin bertambah. Dan banyak tantangan-tantangan yang sangat menarik sekali sehingga menambah pengalaman dan pengetahuan kita. Itu sukanya ya. Yang kedua dukanya, ya dukanya gimana ya? Karena saya dari 2006 itu silih berganti saya mengajar mahasiswa. Ya, kita jadi banyak sekali mahasiswa dengan beraneka watak yang berbeda. Ya ada yang susah, ada yang gampang, ada yang penurut, macam-macam lah. Sampai itu juga dukanya juga kadang saya datang ke kelas mahasiswanya nggak ada. Nah itu sering sekali itu. Kadang saya datang mahasiswa cuma 1-2. Nah itu dukanya. Pokoknya banyak sekali. Apa Anda pernah menghadapi mahasiswa yang sulit diajarkan? Ya pastinya sudah pernah mengalami ya. Ada beberapa mahasiswa yang istilahnya bebel ya. Diterangin, saya kalau ngajar tuh selalu bertanya, apakah sudah paham? Mereka jawab sudah. Oke, kalau tanda paham itu berarti kalau saya tanya bisa. Saya tanya nggak bisa. Berarti kan itu berbohong. Kalau tidak paham berarti kan harus tanya. Nah ini seringkali saya kalau ngajar mahasiswa, saya nggak tahu mahasiswa itu mendengarkan atau tidak. Ini hanya beberapa mahasiswa ya kan. Saya jelaskan mereka ngangguk-ngangguk, tapi saya tanya mereka nggak bisa. Saya bingung mereka bisa atau tidak. Nah, akhirnya saya ulang lagi penjelasan. Ini penjelasan saya kecepatan atau tidak, terlalu tinggi atau tidak. Nah, karena ya mahasiswa kadang ada yang kritis, ada yang tidak. Tapi kalau yang kritis sih banyak juga ya. Mereka bertanya kadang menyanggah pernyataan saya, kadang menyanggah pendapat saya. Nah itu saya suka. Jadi saya suka sekali dengan mahasiswa yang kritis, bahkan bisa memprotes pendapatnya dosen. Tapi kalau ada mahasiswa yang bebel atau mahasiswa yang susah untuk paham ya, itu saya akan berusaha memberikan penjelasan dengan media atau memberikan bukti-bukti tersebut. Terus bagaimana Anda memotivasi diri agar menjadi seorang dosen? Yang pertama belajar ya, karena kita menjadi seorang pelajar maka kita juga dituntut belajar. Karena pada dasarnya dosen itu adalah orang yang lebih dulu belajar daripada mahasiswa. Di perbedaan dosen dan mahasiswa itu hanya dosen kebenaran lebih dulu belajar. Makanya saya harus memotivasi diri saya sendiri sebelum saya mengajar, ya, belajar dulu. Saya harus mengajar dulu. Yang kedua, saya harus memiliki sifat sabar dan telaten. Karena menjadi seorang dosen ada seorang pendidik. Ya, saya berusaha sebagai dosen juga saya sebagai seorang pendidik bisa mendidik mahasiswa saya untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang saya ajarkan ke mata kuliah yang sedang diambil saya. Apakah ada mahasiswa yang paling berkesan? Apakah Ya, ada mahasiswa yang paling berkesan? Ada, banyak lah. Biasanya kalau mahasiswa yang berkesan di saya ya, pertama yang paling pintar, jelas.
Yang kedua, yang paling bodoh. Nah, biasa kalau dosen seperti itu, dosen itu pasti mengenal mahasiswa yang paling akan dia kenal itu pasti mahasiswa yang paling pintar dan mahasiswa yang paling bodoh. Itu pasti itu. Dan yang kedua juga mahasiswa yang memiliki apa ya, ciri khas. Nah, jadi dia punya kalau artis itu dia punya brandnya apa? Pakaiannya nyentrik atau apa, penampilannya. Nah, itu pasti. Bisa. Ya, lanjut. Pak, mau tanya dong Ya, silakan. soal yang tadi Pak, yang tentang orang yang agak susah untuk dibilangin. Itu solusinya kira-kira apa ya Pak? Biasanya sih kalau dosen sebenarnya akan dilalui aja ya mahasiswa yang seperti itu. Dia mau bisa mau enggak biasanya seperti itu. Tapi kalau saya sih enggak. Saya berusaha agar dia tetap paham. Saya akan selalu menerangkan dengan memberikan contoh-contoh. Biasanya contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari seperti dari sinetron, film, atau dari iklan, atau dari kehidupan sehari-hari di aktivitas dia, ya agar dia paham. Oh, iya Pak. Dan kebenaran ya bidang yang saya ajarkan susah gitu. Jadi emang demikian mata kuliah yang susah agar bisa dipahami itu. Jadi, ya dengan segala cara saya akan lakukan dengan media, baik media informasi atau pokoknya saya sering memberikan contoh-contoh dan menganalogikan, mengkiaskan materi yang saya ajarkan agar bisa dipahami. Pak, saya boleh tanya nggak nih Pak? Bidang khusus apa yang sekarang Bapak lagi tekuni? Saya sebenarnya ya jabatan saya itu lektor kepala bidang tafsir hadis di bidang tafsir dan hadis. Kebenaran mata kuliah yang saya ampu adalah hadis ekonomi. Tapi juga di samping hadis ekonomi saya juga mengajar bahasa Arab. Samping bahasa Arab saya juga mengajar metodologi penulisan proposal skripsi dan seminar. Yang tiga ini mata kuliah praktek. Jadi saya bahasa Arab itu saya berusaha agar mahasiswa itu aktif dalam berbicara bahasa Arab. Terus ya, saya tanya lagi nih Pak, siapa yang menginspirasi Bapak menjalankan pekerjaan menjadi seorang dosen? Ya tentunya saya sebelum jadi dosen saya seorang mahasiswa. Jadi ketika saya jadi mahasiswa saya terinspirasi dengan dosen-dosen saya. Oh ternyata jadi dosen itu enak. Semakin memberikan ilmu semakin bertambah dan itu sudah saya buktikan. Dengan saya menjadi dosen, saya memberikan ilmu kepada mahasiswa saya, justru ilmu saya bertambah. Dan samping itu juga di samping sebagai dosen tugasnya mengajar, dosen juga dituntut melakukan penelitian. Nah, penelitian itu adalah termasuk hal-hal yang menantang. Kita melakukan penelitian, meneliti sesuatu kasus suatu ini. Nah, itu adalah pengetahuan yang biasanya sesuatu yang akan menambah wawasan kita dan sangat menantang. Oke, ada lagi? Sudah sih Pak. Sudah sih, itu aja yang mau ditanyakan. Sebetulnya dan sesudahnya terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Rajin-rajin belajar di mahasiswa ya. Iya Pak. Halo. Iya. Gimana? Ada mau tanyakan lagi atau udah? Enggak sih, masukan aja nih Pak buat mahasiswa gitu Mahasiswa supaya baru. Ya, jadi mahasiswa saya biasanya di awal perkuliahan saya selalu memberikan arahan pada mahasiswa bahwa mahasiswa itu di bangku kuliah dia hanya memperoleh 20% ilmu. Umpama rumah itu kalian hanya diberikan kunci. Nah, kunci itu adalah menentukan untuk membuka isi rumah. Nah, walaupun 20% tapi makanya kalian belajar di kampus itu hanya memperoleh 20% ilmu. Sisanya 80% di mana? Yaitu kalian harus otodidak atau mencari pengalaman sendiri. Kalian ini mahasiswa di mana? Jurusan apa? Di Binawan. Di Universitas Binawan, Pak. Fisioterapi. Ya kalian kan belajar teori-teori fisioterapi. Kalau teori yang kalian pelajari itu hanya 20%.
Kalau kalian tidak praktikkan di nyata, yang 20% tidak akan ada gunanya. Tapi setelah kalian praktikkan dengan 20%, semakin kalian mempraktekkan ilmu kalian, maka kalian akan semakin mendapatkan ilmu, akan mendapatkan ilmu yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi mahasiswa itu bukan hanya pintar saja, tapi juga cerdas dan cerdik. Jadi kalian jadi mahasiswa tidak hanya butuh cerdas, tidak hanya butuh pintar, tidak hanya butuh rajin baca buku, tapi harus pintar dan cerdik. Karena sebenarnya yang ujian yang paling utama itu bukan ujian ketika UAS, ketika menghadapi sidang skripsi, tapi ujian yang paling berat adalah ujian ketika kalian lulus dari kuliah. Kalian akan mendapatkan misalkan nanti dunia kerja fisioterapi. Mungkin kalian waktu di jurusan kalian, prodi kalian fisioterapi, kalian hanya praktek yang jadi isinya praktek itu hanya ke teman-teman. Tapi nanti kalau di dunia nyata, prakteknya kalian itu menghadapi orang sakit, ya kan? Nah, ya kan, orang sakit beda-beda. Kalau di kelas kan kalian udah tahu watak teman-teman kalian. Oh ini wataknya gini. Tapi kalau di dunia nyata kan orang sakit macam-macam. Ya, mentalnya ininya. Nah, itu makanya ya kalian jangan kaget ilmu yang kalian peroleh di kampus hanya 20%. Sisanya adalah di dunia saja. Makanya kalian harus memiliki di samping kepintaran, kalian juga harus memiliki kecerdasan dan kecerdikan dalam menghadapi. Itu saja ya. Pak, saya mau izin tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Mau tanya tentang kode etik untuk menghubungi dosen, Pak. Apa kalau di hari libur kayak Sabtu Minggu itu boleh, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, pertama ya, sebelum kalian menghubungi dosen, biasakan kalian mengucapkan salam, memperkenalkan diri. Nah, ini seringkali mahasiswa saya, ada beberapa mahasiswa, Pak, bagaimana kabarnya? Hanya, tapi dia tidak memperkenalkan dirinya. Itu kode etik. Pertama kali mengucapkan salam, terus kalian memperkenalkan diri. Walau ingat, tidak semua dosen itu mengingat nama mahasiswanya. Saya termasuk dosen yang tidak mengingat nama mahasiswa. Makanya kalau ada mahasiswa yang WA saya, SMS saya, tanpa memperkenalkan dirinya, saya tidak akan jawab. Itu kode etik yang pertama. Yang kedua, kalian tanya ke kakak kelas kalian, dosen ini karakteristiknya seperti apa? Apakah dia bisa dihubungi Sabtu atau Minggu? Misalkan dosen yang bersangkutan tidak memberikan arahan, oh saya boleh dihubungi hari Sabtu atau Minggu. Misalkan mereka dosen yang bersangkutan tidak pernah memberikan info ya ke mahasiswa kalau dia bisa dihubungi kapan saja. Kalian bertanya ke kakak kelas kalian. Nah, ini dosen A ini biasanya bisa dihubungi kapan? Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu contoh mahasiswa tidak dituntut hanya pintar saja, tapi harus cerdik dan cerdas. Ya. Dan juga kalian harus tahu karakteristik dosen. Dosen itu macam-macam. Ya, dosen itu macam-macam ya, karakteristiknya. Nah kan istilahnya ya namanya dosen itu mereka punya style tersendiri dalam mengajar. Dosen itu beda dengan guru. Kalau guru itu kan memang dituntut mendidik. Kalau dosen kan hanya mengajar sebenarnya. Ada lagi? Dita, Gerald, Sudah. Sudah. Kayaknya sudah, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak, ya atas waktunya. Sama. Terima kasih untuk waktu dan partisipasinya. Jika ada salah atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.